Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat kesehatan sehingga kita bisa hadir dalam kegiatan saintifik bulanan PU Geomagnetik. Kedua kalinya, shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Baik, yang saya hormati Ibu Teti Zubaidah selaku pemateri dan teman-teman yang saya banggakan. Kegiatan kita pada pagi hari ini adalah penyampaian materi yang nantinya akan disampaikan oleh Bu Teti dan dilanjutkan dengan diskusi. Sebelum itu, marilah kita sama-sama membuka kegiatan kita dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya persilahkan kepada moderator ya untuk memandu kegiatan selanjutnya. Baik. Baik, terima kasih atas waktunya. Langsung saja kita memberikan waktu untuk Bu Teti untuk memberikan materi untuk pertemuan hari ini. Untuk Bu Teti dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya Mbak Hilda maupun Dek Sri dan adik-adik yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat di sana, dimanapun Anda berada ya, adik-adik sekalian ya, di rumah ataupun ada yang sudah di Mataram ya, ataupun ada di tempat lain. Semoga pertemuan kita hari ini nanti juga berjalan lancar ya, dan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya dari pertemuan kita hari ini. Ini adalah scientific meeting kita yang ketiga ya, karena bulan sebelumnya itu kita mulai bulan apa waktu itu ya? April ya, April, kemudian Mei dan Juni. Jadi kita adakan setiap akhir bulan. Nah, scientific meeting seperti ini nanti akan terus kita lakukan ya pada bulan-bulan berikutnya dengan membahas tema-tema yang lebih spesifik lagi. Untuk 3 pertemuan pertama ini memang sengaja kita mengangkat tema mengenai ini ya, introduction. Jadi masih pengantar ya, pengantar untuk memahami geomagnetik. Ya, kenapa pengantar ini kita berikan dan cukup banyak sesinya, ya, berhubung bagi sebagian adik-adik mungkin geomagnetik itu sendiri hal yang masih baru atau baru didengar, ataupun kalau sudah pernah mendengarnya belum secara tuntas ya memahaminya, sehingga saya merasa perlu untuk menyampaikan itu terlebih dahulu ya. Mengingat kita ini semuanya berada di PUI Geomagnetik ya, dan adik-adik sebagai tim pendukung di sana. Jadi memang sudah sewajarnya ya pengetahuan adik-adik itu menyeluruh gitu ya mengenai geomagnetiknya. Setidaknya kalaupun tidak bisa mendalam ya tentunya secara global adik-adik memahami apa itu geomagnet, kenapa, dari mana ya, bagaimana, untuk apa ya, terus kemudian kaitan relevansinya dengan bidang-bidang ilmu yang lain seperti apa ya. Nah, 2 pertemuan yang sebelumnya itu kita telah membahas tentang tadi ya, masih ingat tidak pertemuan pertama kita membahas apa? Sekalian kita review ya di sini. Siapa yang mengingat? Pertemuan pertama waktu bulan April dulu kita membahas tentang apa? Ayo silakan. Siapa yang masih ingat?
Nggak harus semuanya ya, maksudnya sebagian kecil Anda ingat nggak masalah ya. Jadi saya juga ingin tahu gitu ya, apakah ya setelah tersampaikan sebelum-sebelumnya itu masih nempel gitu kira-kira atau sudah terhapus dari memorinya. Silakan, ayo langsung aja menjawab ya. Pertama itu Bu, tugasnya itu perhitungan IGRF 13 Bu. Zulfikar, tugas pertama perhitungan IGRF 13 itu ya itu tugasnya. Kalau pembahasannya dimulai dari mana? Enggak langsung IGRF tentunya ya. Pembahasan di pertemuan pertama dimulai dari mana? Fahmi? Bu, Iya Fahmi, silakan. April itu kemarin yang ya Bu, pengajar Putus ya. Sayangnya suaranya putus-putus, Dek Fahmi, kurang bisa didengar dengan jelas. Atau mau ditulis, boleh di chat ya, supaya kita tahu apa maksudnya. Sambil menunggu Dek Fahmi menulis, bisa yang lain lagi memberi ini, menyampaikan apa yang kita pelajari kemarin di pertemuan pertama, 2 bulan yang lalu. Ya, Saya Bu. siapa Di lagi nih? Heru, ya. Iya, di pertemuan pertama itu pertama kemarin kalau nggak salah kita banyak bahas definisi-definisi kayak apa itu flux magnet, kutub magnet. Kemudian ada fenomena-fenomena yang dapat diamati dan jenis-jenis magnet itu Bu. Ada kan namanya magnet permanen sama yang remanen kalau nggak salah. Iya. Terus ada juga masuk ke pembahasan kemagnetan bumi ya Bu. Iya. Yang sumber internal sama eksternal, itu aja Bu yang saya. Iya, benar sekali ya. Jadi kita mulai dari sebelum bahas magnet bumi, kita mulai dari pengertian magnet secara umum dulu ya. Apa itu magnet, kemudian jenis-jenisnya magnet itu apa, gitu ya. Di antara jenis itu kemudian ada namanya induksi ya, remanen dan induksi ya, yang itu yang ada kaitannya dengan kemagnetan bumi gitu ya, karena sumber kemagnetan bumi kemudian kita tahu ada yang berupa dari induksi alami yang berasal dari inti bumi ya, dengan teori geodinamo dan sebagainya waktu itu ya saya jelaskan, menimbulkan kemagnetan yang bisa dirasakan di permukaan bumi gitu ya, bahkan sampai di antariksa. Kemudian juga ada remanen magnetisasi yang berasal dari bebatuan-bebatuan ya di kerak-kerak bumi, lapisan-lapisan tanah itu juga menimbulkan kemagnetan pada bumi gitu ya. Nah, bagus itu. Jadi Khairu sudah cukup memberikan ingatan kita ya kembali ke sana. Baru kemudian tadi yang Zulfikar sampaikan ya ada namanya IGRF gitu ya. Karena ada namanya IGRF itu adalah nilai kemagnetan bumi yang dimatematikkan ya, yang ditentukan secara teoritis, secara matematis, meskipun persamaannya itu di koefisien-koefisiennya ya, di pertemuan kedua saya jelaskan, itu diambil dari harga rata kemagnetan yang terukur di berbagai observatorium ya, di permukaan bumi ini, seperti itu ya. Kemudian ditentukan kalau lintang sekian, bujur sekian, ya dengan persamaan itu menghasilkan nilai teoritisnya magnet adalah berapa. Seperti itu ya, dan Anda semua sudah bisa melakukan download ya data untuk tempat lokasi masing-masing ya, sehingga kalian sudah tahu sekarang. Kemagnetan bumi di daerah saya adalah kurang lebih sekian ya. Selanjutnya ada tugas ya. Ada tugas di pertemuan kedua itu saya minta menggambar ya vektor-vektor magnetnya itu kan ya, karena memang geomagnet itu sebenarnya terbentuk dari secara vektoris ya di
sebenarnya bukan 3 arah ya, tetapi memang lebih sederhananya bisa kita sederhanakan dalam 3 arah ya, arah utara, arah timur, dan apa satu lagi arah apa? Arah vertikal ya. Jadi kalau kita bicara komponen, nanti kan ada namanya komponen yang ke utara, northing ya, kemudian ke arah timur itu easting ya, dan kemudian ada komponen yang arah ke atas ataupun ke bawah itu vertikal komponen disebutnya. Nah, dan Anda sudah saya minta menggambarkan itu untuk daerah masing-masing. Ini sekarang saya coba share ya hasil pekerjaan kalian dulu sebelum masuk ke pembahasan berikutnya. Kita review dulu ini ya. Ini kelihatankah share saya ini? Dari Fahmi di sini ya. Kelihatan hasil dari tugas Fahmi Jafari. Fahmi Jafari menggambarkan nilai untuk X di tempatnya 37.746. Y-nya 605 ya. Sehingga di sini X ke utara mana ini ya? Ini yang harusnya sekian 37.700. Sayangnya enggak pakai skala ya ini, Dek. Fahmi, halo, Fahmi ada? Fahmi ada tidak di sana? Sinyalnya jelek, Bu. Keluar masuk dah. Oh, oke. Iya, baik. Nanti mungkin rekamannya bisa kita share. Oh, yang tadi itu ya, Fahmi Jafar sinyalnya. Nah, ini seharusnya pakai skala kalau menggambar ya, Dek Fahmi, lain kali. Jadi 37.000 ke sini, tentunya ini kalau 600 ya harusnya sangat kecil ya, tidak sebesar ini. Karena kalau Anda ambil skala yang sama ya mestinya 600-nya kecil di sini ya. Sehingga komponen H-nya adalah penjumlahan dari X dan Y. Ya, tentunya adanya harusnya di sini. Tidak di sini ya. Jadi ini Anda karena tidak berskala kurang pas ya. Tapi Anda mungkin sudah mengerti sebenarnya ya, X, Y, kemudian Z. Nah, Z, nah ini dia ya, Z minus 24.100 sekian. Seharusnya arahnya kemana? Yang lain juga seharusnya arahnya kemana? Z-nya? Ke atas, Bu. Ke atas ya, ke atas ya, mengingat perjanjian dari vektor geomagnet itu ya, Z adalah ke atas ya, sesuai dengan hukum Courle ya, yang menggunakan aturan tangan kanan kan gitu ya, kemarin saya sudah jelaskan tuh ya, sering bertanya waktu itu. Jadi kalau X ke utara, Y ke timur, Z itu ke atas yang positif ya. Maaf, sebentar, Z yang positif ke bawah ya, Z yang positif ke bawah. Sehingga kalau di sini harganya min, harusnya vektornya ke atas. Nah ini Dek Fahmi, Anda menggambarnya kan ini ke bawah ya, belum tepat ini ya, harusnya ke atas ya. Coba kita lihat hasil pekerjaan yang lain. Nah ini cantik ini. Warna-warni seperti ini ya, bagus ya. Jadi warna-warni ini nggak sekedar biar terlihat cantik dan menarik, tapi juga lebih memudahkan kita melihat perkomponennya kan. Misalnya untuk X ya, ini terlihat di sini ya. Kemudian Z-nya ini karena sangat kecil, ini ada sebenarnya ini mungkin apa ini, biru ini ya. Ini pekerjaan siapa nih? Friedrich. Ini ya Z, Y-nya yang Anda maksudnya. Friedrich ada di sana? Iya, Bu. Benar itu yang saya tunjuk ini, Z, Y-nya ya. Kemudian oke, hanya harusnya ini yang lebih panjang ini ya dari X mestinya. Enggak begitu kelihatan karena masih sangat kecil. Ya, kemudian Z-nya sudah benar ini ya, diambil ke atas dengan skalanya. Skalanya sudah benar belum ini? Skala Anda ini kan 1/10.000 ya. Seharusnya kalau di sini Z-nya kan berapa tadi?
Oh, ini Z di tempat Anda sana ya, di Kalimantan ya? Kecil ya? Kecil di sana. Di sana hanya min 7.000 ya. Kalau tadi di tempat kita tadi itu kan, saya masih ingat ini kan, 24.000 ya. Di sini nih, di Lombok. Di tempat Frederick sana hanya min 7.000. Nah, itu dia. Jadi kecil dia, kurang dari 10.000. Benar berarti ini ya gambarnya. Jadinya saya kira kok kecil banget. Ternyata memang benar. Oke, di sini kemudian F-nya ini Anda tarik ya, antara H dan Z, ya benar seperti ini. Nah, memang di tempat kita akhirnya deklinasi kan kecil. Apalagi nih di tempat Frederick ya kecil banget, deklinasinya hanya min 0,166 ya derajat. Nah, jadi banyak berapa? Nggak ada 1 derajat ini ya, hanya 1/10 derajat. Dan inklinasinya di sana hanya min 10, jadi nggak terlalu naik ini, vektornya tidak terlalu naik. Jadi di sini apa namanya sudutnya ini hanya sekitar 10 derajat ya kenaikannya. Kalau dibanding dengan di sini, coba ini. Nah ini ya yang punya insan ini mudah-mudahan sudah benar. Oke, ini yang di sini di Lombok ya. Jadi deklinasinya ini dan inklinasinya cukup besar ini ya, 33 derajat ya ke atas. Nah, jadi beda vektornya. Vektor di tempat Frederick itu lebih datar ya, lebih rebah jadinya, kita kadang-kadang istilahkan dia rebah gitu ya. Jadi lebih menyentuh permukaan tanah gitu. Ini kelihatan kan? Yang saya bawa ini. Nah, jadi kalau di sini ya di Frederick seperti ini. Kalau di kita di Lombok ya dia lebih ke atas kan, lebih seperti ini menonjol ya, hanya 33 derajat. Oke, jadi dari situ Anda tahu ya. Kemudian ini saya stop dulu. Yang lain-lain ya terima kasih banyak yang sudah mengirim jawaban ya. Juga tolong ini Nah ini ya, ini adalah cara menggambar yang sering terjadi. Ini tidak tepat ya. Siapa namanya ini? Nurholis. Halo Nurholis. Nurholis. Ya Bu. Jadi begini ya, kalau menggambar, misalnya Anda mau menggambar vektor F, ini kan, kan itu terbentuk dari H dan Z, ya, hanya ini kan. Z-nya itu yang vertikal. Jadi ini Anda naikkan ya secara tegak lurus ya, tegak lurus cara naikannya. Ke sini jadinya ya. Naikkan tegak lurus ke sini ya. Nah, baru dia dapat Z-nya tadi di mana Z-nya? Di sini ya. Nah, Z ini kan Anda harusnya tariknya ke sini tadi, yang tegak lurus ke sini ya. Jadi F-nya akan mendapat segini, lebih panjang dari yang Anda dapat ini ya. Seharusnya ya. Ya Bu, ya. Ngerti yang saya maksud? Ngerti Bu, ngerti. Ya, jadi bukan di sini dibuat tegak lurus kayak begini gambar tegak lurus, enggak ya, tapi ditarik di sini. Karena ini kan perspektif ya. Ingat ya, gambar kita ini kan menggunakan perspektif. Jadi kalau Anda belajar di arsitektur ya mestinya tahu kan. Ini bidangnya, kemudian ditariknya ya ditarik ke atas ke sini ya. Bukan menjadi ke sana gitu. Walaupun ini tampaknya ini yang 90 derajat kan. Nah, gitu ya maksudnya. Jadi F-nya mengikuti ke arah yang tegak lurus tadi. Gitu ya. Yang lain juga ya, cara menggambar tolong diperhatikan. Nah, seperti ini maksudnya. Ini sudah bagus ya. Ini Rizky ya, oke. Ini juga warna-warni bagus sekali ya. Skalanya ada. Oke. Baik. Itu ya, ini saya stop dulu. Untuk yang belum tampil ya, terima kasih ya atas yang sudah menjawab, karena yang mengirim terakhir belum sempat saya download tadi. Ini yang sudah mengirim lebih awal. Baik, kemudian tadi ini baru di situ. Saya lanjut kepada materi ya yang ingin kita sampaikan hari ini. Setelah bahas itu. Jadi ini yang kemarin dengan tugasnya. Nah, di sini di bagian ketiga ini kita masih sedikit menyinggung itu. Ini adalah sebenarnya soal ujian akhir kemarin ya.
Yang ada di kelas saya di elektromagnetik. Nah, ini sebenarnya soal ujian akhir kemarin. Jadi saya sampaikan di sini untuk kita bahas karena ini penting ya untuk kita ketahui bersama. Di sini diminta menggambarkan IGRF untuk Lombok lah ya di A, kemudian di NIMEC ya. NIMEC itu ada di Jerman ya, di negara Jerman sana ya, di lokasi B. Kemudian ini tabelnya sudah kita sediakan, kita downloadkan dengan besaran seperti ini ya. Anda sudah tidak asing tentunya ada D, I, X, Z, H, Z, F ya dengan besar masing-masing. Di sini diminta gambarkan vektor komponennya, tentunya sudah bisa menggambar semua ya. Kemudian ini yang ingin saya bahas ya. Jelaskan mengapa. Jelaskan mengapa pada lokasi A komponen H atau horizontal lebih dominan. Sedangkan pada lokasi B komponen Z yang lebih dominan. Ya, coba Anda perhatikan ini datanya ya, tadi ini A, ini B. A itu H, ini kan. Maksudnya dominan apa? Dominan itu artinya bahwa F, kan kita lihatnya F-nya ya. F ini kalau kita lihat di sini 45.000 sekian, yang di bawah 49.000 sekian. Ya tidak jauh beda sebenarnya ya. Besarnya tidak sampai kayak tadi di Kalimantan. Namun demikian yang Anda perhatikan bahwa nilai 45.000 di Lombok itu didominasi oleh komponen H ya, di mana hanya ini besar, lebih besar dari Z ya. 37.000 sekian, sedangkan Z-nya hanya 24.000 sekian. Ya, berbeda dengan di NIMEC ya, di Jerman itu sebaliknya di sini Z-nya yang besar banget ya. Z-nya sendiri sudah 45.000 lebih ya, hampir 46.000. Dan horizontalnya hanya 18.000 sekian atau 19.000 lah kurang lebih. Nah, ada yang bisa menjawab kira-kira pertanyaan ini? Adik-adik, ada yang punya ide kenapa seperti itu? Silakan. Mungkin medan magnetnya lebih tinggi di sana, Bu. Tinggi, intensitasnya lebih tinggi. Enggak terlalu tinggi juga. Ini kan memang lebih tinggi ya, lebih tinggi sedikit saja. Hanya selisih 4.000 sekian ya dibanding di kita. Ya. Tapi yang kita tanya kenapa di sana itu Z-nya lebih besar, jauh lebih besar ya daripada H. Sedangkan di kita Z itu lebih kecil ya daripada H. Oke, ada yang bisa menjawab? Nilai X-nya, Bu. Nilai X-nya kenapa? Dia berbeda jauh. Yang di A itu 37.000, sedangkan di B itu 18.000. Iya, kemudian nilai X-nya ya, nilai X-nya. Berarti ya komponen yang ke arah utara ya, yang membedakan. Awalnya dari situ ya. Oke, itu Sri Astuti memberi jawaban, lumayan ini ya, mengarah. Masih ada yang saya harapkan jawaban yang lebih jauh lagi dari itu. Tapi bagus, Sri Astuti sudah cermat melihat ya bahwa X-nya seperti itu. Ada yang bisa lagi melihat yang lain dan mengingat ya lokasi ya, lokasinya tadi di mana? A itu di mana? B itu di mana? A di mana? Jadi kan di soalnya sudah saya sebut di sini. A lokasinya di A-nya di Lombok. Lombok ya. Kemudian B di Denmark, Jerman. di Jerman. Jerman. Ya. Apa bedanya Lombok dan Jerman? Beda negara, Bu. Beda benua. Beda benua. Iya, beda negara, beda benua, beda orangnya, beda presidennya pula ya. Tapi dalam geomagnet apanya yang beda gitu. Kalau itu sih beda ya, namanya nama-nama jalan juga beda. Tapi secara geomagnet, ini kita lagi belajar geomagnet ya. Apa yang membedakan Lombok dengan Jerman? Letak geografisnya mungkin, Pak.
Nah, siapa tadi yang menjawab letak geografis? Saya, Bu. Siapa siapa? Fahmi, Bu. Hah? Fahmi, Bu. Fahmi. Fahmi ya, Fahmi Jafari tadi. Iya, Bu. Ya gimana coba diperjelasnya, udah bagus, lagi sinyalnya lagi bagus. Letak geografis terus apanya kaitannya dengan geomagnet? Maksudnya gimana, letak geografisnya seperti apa gitu loh, sehingga geomagnetnya bagaimana gitu. Halo, Fahmi? Putus lagi? Fahmi putus lagi ya? Fahmi putus lagi? Oke, yang lain mungkin bisa meneruskan jawaban Fahmi. Sudah hampir benar. Sudah dikasih rambu-rambu sama Fahmi. Letak geografis, terus tadi Sri juga menyebutkan komponen X gitu. Kira-kira apa sih gitu loh. Halo? Iya, Bu. Siapa? Siapa ini sekarang? Fahmi lagi? Bu, coba saya jawab, Bu. Ya, coba Sri. Seperti yang dibilang Fahmi kan geografisnya itu berbeda dari Lombok sama Jerman. Jadi apa namanya, arah magnetnya itu berbeda, jauh berbeda, X-nya itu. Kenapa ya? Kenapa X-nya berbeda? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu ya deh ya. Jadi Saya mungkin, Bu, mungkin anunya yang siapa nih? karena Saya siapa? perbedaan Nurholis Majid, Bu. Nurholis Majid, ya. Kenapa? Karena perbedaan longitude sama latitude-nya sih, Bu, kalau geografis. Geografis. Terus gimana? Longitude dan latitude-nya Lombok kenapa? Yang di sana? Yang longitude-nya ya, Lombok kan lebih besar sama yang di Jerman. Longitude-nya iya. Terus latitude-nya? Longitude itu Sama. apa sih? Longitude itu bujur apa Garis bujur longitude. Bujur, longitude ya, bujur. Ya. Bujurnya kita lebih ke timur, makanya lebih besar ya. Ya. 116 kan kita ya. Ini kan di sini ada mungkin ya, longitude. Ya, kita ini 116. Kalau dia 12 ya, hanya 12.000 ya, Bu. sedikit dari Greenwich kan ke timur. Waktunya juga hanya selisih 1 jam kalau di sana dengan Inggris. Kalau kita kan selisih 8 jam, ya. Oke, benar. Terus Ya, Bu. latitude kenapa kalau latitude? Garis sangkarnya. Garis lintang ya. Garis lintangnya Ya. kenapa? Ya, lebih kecil. Dia Ya, lebih kecil. Dia apa kita yang kecil? Yang yang di A Lombok ya. lebih kecil, ya, Bu. Kita lebih kecil. Oke, terus dia Lebih besar. Nah, udah hampir ketemu jawabannya. Kalau kecil artinya kita berada di daerah apa? Katulistiwa. Katulistiwa namanya ya istilahnya. Kalau dia berada di daerah, Nah, apa? Greenwich. di situ dibilang daerah subkutub gitu ya, atau Gitu. midpole ya, kadang-kadang disebut seperti itu. Jadi udah mendekati daerah kutub lah ya, karena kutub itu kan 90 derajat harusnya latitude-nya ya. Tapi ini sudah dekat ya, artinya udah hampir 30 derajat lagi lah, kurang lebih ya, 40 derajat lagi udah sampai ke sana. Nah, di situ ya, jadi kita di Katulistiwa, dia di daerah yang lebih dekat ke kutub. Anda ingat bahwa ini gambarnya ada di bawah sini kan? Benar nggak sih Indonesia itu di Katulistiwa ya? Ini kan Lombok ya.
terus ini dia kan ini kutubnya, ini yang SS ini kutub sebenarnya. Masih ingat kan bahwa kalau di daerah kutub garis-garis ininya lebih rapat ya, tentunya F-nya juga lebih besar tadi ya. Nah, tetapi F-nya di sini sebenarnya nggak terlalu besar banget ya, belum terlalu besar banget ya. Kalau sudah dekat kutub sini baru besar sekali. Tapi di daerah Jerman juga Z itu tadi ya, yang kita tanyakan Z-nya ya, dominan ya. Z sudah dominan, artinya memang komponen yang vertikal itu yang menunjam ke tanah atau yang keluar dari tanah itu sudah lebih banyak daripada yang mendatar ya, gitu ya. Gitu. Masih ingat gambar mana kemarin? Gambar kita yang kemarin ini mana dia? Ini ya. Nah ini dia. Anda harus selalu membayangkan ini ya dalam bayangan Anda ketika mengatakan geomagnet, daerah khatulistiwa, daerah kutub. Anda ingat ini aja ya. Sini kan kita di tengah sini ya. Daerah ekuator. Berarti kita dapatnya vektornya yang begini-begini kan. Nih. Ini kalau diukur dengan alat ukur hasilnya horizontal ini ya. Komponen horizontal yang didapat. Karena setara dengan permukaan bumi, sejajar dengan permukaan bumi ya. Sedangkan kalau daerah-daerah dekat kutub, Anda akan dapatkan ini komponen-komponennya ya. Di sini menunjam gitu, di sini keluar ya. Keluar. Nah, sehingga di situ lebih dominan vertikal ya. Lebih dominan komponen Z. Oke. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi yang C. Yang tadi itu sudah paham belum? Yang B? Jawaban untuk B sudah paham? Sudah, Bu. Udah ya, semua udah paham ya. Yang C ini sekarang, coba. Nah, Anda bisa lebih menjelaskan lagi tidak? Mengapa komponen Z, sekarang sama-sama Z-nya yang kita bahas ya. Z, mana dia? Z untuk nih lokasi A, nilainya negatif. Z untuk B, lokasi B ya, nilainya positif. Nah, ini jadinya ini sekarang. Kenapa begini? Yang ini min 24.000 sekian, yang ini 45.000 sekian ya. Ada yang bisa menjawab? Untuk pertanyaan yang C? Halo? Ya, Bu. Pertanyaan C, silakan. Mungkin karena apa namanya nilainya negatif karena mengikuti anunya, Bu, apa namanya garis lintangnya karena terletak di garis khatulistiwa itu, Bu. Daerah khatulistiwa. Maksudnya? Sehingga kan Bintangnya negatif ini? Oh ya. Sehingga nilai Z-nya itu juga ngikutin. Ya, oke. Tapi sebenarnya ya benar seperti itu ya. Ini secara matematisnya. Sebenarnya kalau kita membicarakan dalam bentuk geographical ya, geografis kita, tafsiran geografisnya ya, kan ini di lintang selatan ya. Selatan ya, min itu kan selatan. Belahan bumi selatan. Belahan bumi selatan itu memang komponen vertikalnya itu adalah apa ini? Ke atas ya, seperti yang kemarin saya sampaikan kan. Yang di belahan bumi selatan itu malah ke atas, jadi keluar ya dari permukaan bumi, mencuat kayak tadi kan, vektor yang kalian gambar itu kan mencuat gitu ya, ke atas. Nah, sedangkan kalau Anda di Jerman vektornya ke bawah, menunjam ya ke dalam permukaan bumi. Nah, itu sesuai dengan gambar ini tadi, sama dengan gambar ini ya. Kalau belahan bumi utara ini keluar ya, makanya dia negatif ya. Sedangkan di sana di belahan bumi, maaf ya, di belahan bumi selatan termasuk kita tadi ya, itu keluar ya. Sehingga di sini negatif ya. Sedangkan di sini masuk ya. Dan disitulah menjadi nilainya di sini adalah tadi ya positif ya, masuk positif ya.
Oke, sehingga kalau secara geomagnet sebenarnya ini kan, saya ulang sekali lagi yang kemarin saya jelaskan, kutub utara geomagnet itu pada dasarnya terletak di kutub selatan, di wilayah kutub selatan bumi. Ya, sebaliknya kutub geomagnet ya yang ini salah nih ya, ini harusnya ini nih geomagnet South Pole ya benar-benar. Geomagnet South Pole kutub selatan geomagnet ada di geografik utara ya, jadi kebalik. Ya, kebalik seperti itu. Itulah keadaan yang sampai saat ini ada ya IGRF kita. Nih kalau kita lihat lagi seperti ini ya. Jadi di sini ini adalah kutub utara ya. Secara makna ini kutub utara, di sini adalah kutub selatan. Jerman tadi ada di mana? Jerman ya ada di sini ya, di sini tadi tuh yang 49.000 tadi, makanya hampir dekat dengan 50.000 sini. Ya, kita ada di mana? Kita ada di sini. Ya, dengan nilai 45 ribuan. Ya, dan lebih dominan yang H. Yang di sini lebih dominan yang Z. Gitu ya penjelasannya. Jadi itu saya memberi contoh yang berbeda untuk daerah yang berbeda yang ekstrem. Ya, setiap permukaan bumi ini punya karakteristik sendiri-sendiri dari sisi komponen-komponen geomagnetnya. Ya, kalau keseluruhan dilihat akan tampak seperti yang kalian lihat sekarang ini ya, pada nilai GRF. Seperti itu ya penjelasannya. Sudah bisa dimengerti untuk yang pertanyaan-pertanyaan tadi terkait dengan soal ujian juga ini bagi yang mengambil di kelas saya. Ya, bagi yang lain juga mudah-mudahan mengerti ya tentang itu. Kita bisa lanjut atau ada pertanyaan dulu? Belum ada sih, Bu. Belum ada? Baik, kalau begitu kita lanjut ke sini ya. Tadi itu kemagnetan bumi. Nah, kalau planet-planet lain, yang namanya penelitian ya, kita kadang kan curious namanya ya, ingin tahu gitu. Peneliti-peneliti itu memang harus punya sifat ingin tahu. Sehingga kadang-kadang di bulan juga dicari kemagnetannya ya. Kemudian ini di Mars contohnya ya. Di Mars pun ada ya beberapa satelit itu diluncurkan ke sana. Ini sampai mendekati ketinggian 400 kilo dari permukaannya. Kemudian mengambil data kemagnetan. Memang data kemagnetan yang diambil tidak bisa teliti seperti yang di bumi ya, yang benar-benar ada observatorium di atas permukaannya, tidak bisa seperti itu. Namun ini bisa menjadi sebuah gambaran lah ya, kurang lebih bagaimana sih kemagnetan di Mars dan apa bedanya ya. Yang penting kita tahu itu apa bedanya dengan kemagnetan bumi. Ya, sama-sama planet ini kan ya, tetapi ternyata tidak sama dari sisi kemagnetan ya. Anda lihat di sini, coba perhatikan baik-baik. Bagaimana menurut Anda kemagnetan di Mars ini? Secara sekilas dulu, apa yang Anda dapatkan? Yang jelas ini adalah bagian ini utara ya, ini kutub utaranya dia, ini kutub selatannya. Kalau dilihat, ini kutub maksudnya titik bintik ini kutubnya. Nah, ya, sehingga ini korelasinya dengan gambar ini di utara, ini bulat-bulat ini di sini selatan. Gimana menurut kalian? Kurang lebih sama kayak bumi, Bu. Ada besar kemagnetannya, ada kecil, Bu. Ada yang besar, ada yang kecil, tapi mana lebih besar? Lebih besar di bumi apa lebih besar di Mars? Lebih besar bumi, Bu. Lebih besar bumi ya, kita sampai 45.000 kan tadi di gambar ini ya. Nih satuannya sama, ini nanotesla, ini bahkan di kutub 65.000 ya, yang paling maksimal. Di Mars, coba Anda lihat nih hanya 210. Ini mentoknya di sini, nanotesla. Ya. Kemudian apalagi? Coba Anda perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Skala ini mulai dari berapa?
25.000 di bumi ya. Skala yang di Mars mulainya dari berapa? Dari 0, Bu. Dari 0. Artinya apa kalau 0? Lebih besar kemagnetan bumi daripada magnet di Mars. Nah, tapi kalau 0, misalnya ada nilai 0, apa artinya? Netral. Magnetnya tidak ada. Tidak Netral, Bu. ada. Tidak ada daerah-daerah yang tidak bermagnet sama sekali, gitu loh ya. Di Mars tuh yang abu ini, ya. Nih, di sini, ya, di sini banyak ini tidak bermagnet, ya. Yang bermagnet pun tinggal kemagnetannya lemah, ya. Paling sampai 210 ini, ya, seperti itu. Jadi kita bisa sedikit simpulkan ya bahwa mungkin, ini hanya kemungkinan. Mungkin dulu planet Mars itu juga memiliki kemagnetan yang sama dengan di bumi ya. Ribu-ribuan juga seperti itu. Mungkin karena besarnya planet ini kan juga hampir relatif sama gitu ya dengan bumi. Kemudian konstruksinya juga sebenarnya ada intinya dan sebagainya ya. Akan tetapi setelah sekian lama dia berumur ya, kemudian mengalami istilahnya apa ya, kematian atau apa gitu ya. Magnetik apa sih itu? Sehingga tidak ada lagi seperti gunung api dan sebagainya, kan sebenarnya kayak gunung ya ini. Coba Anda lihat ini ya. Secara anunya ya, apa? Ketinggian dan sebagainya, kan ada lembah, ada gunung gitu ya. Berarti di sana dulu juga ada tektonik juga kan. Tapi toh sekarang di sana udah nggak ada air ya, berarti samudera udah nggak ada, kering ya, mungkin sudah mengalami ya istilah ininya sih penuaan dan sebagainya ya, sehingga magnetnya juga menyusut ya, karena yang menimbulkan tadi ya medan magnet bumi itu sendiri, Anda masih ingat di pertemuan pertama kita adalah fenomena tadi inti bumi ya yang berputar, bergerak sedemikian rupa, dan inti bumi itu tidak hanya kalau dia bergerak kemudian dirinya sendiri yang bergerak ya, termasuk cairan-cairan di antara inti dan permukaan juga bergerak ya. Itulah yang bisa menimbulkan berbagai hal ya, misalnya pergerakan lempeng tektonik dan sebagainya. Itu kan dari situ ya. Nah, jadi kalau dikatakan bumi kita ini planet yang masih hidup ya, iya ya, kita masih hidup, masih dinamis, makanya geodinamis, dibilang teorinya juga ya, geodinamis. Nah, bumi yang masih dinamik, yang masih hidup. Kalau planet Mars itu kita anggap sudah tua ya, dengan kemagnetan yang juga sudah tinggal sekian. Pertanyaannya ya, apakah bumi akan mengalami nasib yang sama ya dengan planet Mars dan sebagainya? Oh alam ya, kita tidak tahu, kita belum tahu ya tentang jawaban itu. Ini baru sekedar informasi saintifik aja ya, dugaan-dugaan. Oke, seperti itu ya, itu sebagai tambahan informasi. Jadi Anda kalau mau lihat lagi ini di publikasinya Michael Prucker dan Clark tahun 2010 ya mengenai kemagnetan Mars, ada di sana. Silahkan dipelajari lebih lanjut. Oke, kemudian di sini. Nah, ini penting ya untuk kita ketahui. Kita sering sekali membicarakan tentang anomali geomagnet gitu ya. Mbak Hilda aja tuh tugas akhirnya tentang anomali geomagnet. Ya Mbak Hilda ya. Mbak Hilda